Ada yang buka ini apa, modul nggak? Semua pada baca sambil baca modul kan ya. Jadi ini saya bahas ini adalah nah, rumus yang pertama ini adalah rumus pada persediaan. Nah, dan untuk masalah kas itu kita pakai rumus yang di halaman 3.5. Halaman 3.5 itu dengan rumus yang sama, tapi dia hi-nya itu adalah jumlah aktiva lain yang harus diubah menjadi kas. Dan C itu adalah biaya transaksi setiap kali mengubah sekuritas menjadi kas. Dan D adalah jumlah kebutuhan kas setiap tahun dalam satu perusahaan. Dan I adalah tingkat bunga dalam tahunan. Jadi rumus ini adalah rumus untuk mencari berapa sih aktiva yang harus dirubah menjadi kas. Seperti itu. Lalu contohnya saya pakai misalnya yang ada di modul Mbak ya. Ini ditulis, jadi misalkan kebutuhan kas setiap tahun adalah 1000. Sekuritas itu saham. Jadi diinvestasikan, maksudnya itu adalah jadi apabila kita mempunyai kas, saldo kas, misal di perusahaan kita punya, misal kita punya oh iya, gimana? Udah jelas Mbak. Sekuritas itu saham. Jadi maksudnya di sini adalah misal perusahaan kita punya saldo kas misalnya 500 juta. Nah, itu berapa sih yang harus kita ubah menjadi kas, atau berapa yang harus kita investasikan ke dalam bentuk sekuritas atau saham, dan itu mana yang nantinya akan lebih menguntungkan buat kita, buat perusahaan. Nah, ini saya balik lagi ke modul ya. Untuk modul halaman 3.5 itu. Di sini misalkan kebutuhan kas setiap tahun itu adalah 1.200 juta. Sama dengan nilai saham jadi nilai kas. Tapi kalau di sini, kalau dalam masalah rumus ini kita tuh malah mencari berapa sih saham yang harus dicairkan agar dia berubah menjadi kas, karena kas itu diperlukan untuk pembiayaan perusahaan, jadi untuk mendanai kebutuhan perusahaan. Jadi maksudnya rumus ini adalah itu Mbak. Jadi misalkan kebutuhan kas setiap tahun itu adalah 1.200 juta. Itu apa? Kebutuhan kas setiap tahun, berarti itu adalah masuk D, rumus D ini, yaitu jumlah kebutuhan kas setiap tahun dalam perusahaan. Dan diketahui biaya transaksi setiap kali mengubah sekuritas menjadi kas itu adalah 50.000. Itu masuk C, biaya cost ya. Jadi biayanya kalau kita mau merubah sekuritas atau saham yang kita miliki lalu kita cairkan menjadi bentuk kas, itu adalah biayanya 50.000. Lalu diketahui lagi tingkat bunga yang diperoleh karena memiliki sekuritas adalah 12% per tahun. Itu adalah I, interest, 12% per tahun. Dan dengan menggunakan persamaan ini, maka kita bisa menghitung berapa sih jumlah sekuritas yang harus diubah menjadi kas. Nah, kita pakai rumus ini. Nah, nanti akan diketahui hasilnya, yaitu 31,6 juta. Dan ini berarti bahwa perusahaan dia perlu menjual sekuritas senilai 31,623 rupiah juta setiap kali saldo kasnya mencapai 0. Nah, jadi kita memiliki saldo gimana ya? Jadi kan kita misalnya pada suatu awal periode kita tuh memiliki jumlah kas sebesar hi. Jumlah kas kita misalnya sebesar hi. Dan karena
kita mempunyai kas dan nanti perusahaan kita terus beroperasi, makanya kas itu dia sedikit demi sedikit akan berkurang sampai akhirnya dia mencapai 0 kan. Dan pada saat mencapai 0 itu, maka perusahaan itu kita perlu mengubah aktiva yang kita miliki, misalnya sekuritas, dan dia diubah menjadi kas karena kita perlu kas, uang kas untuk mendanai perusahaan, untuk membiayai perusahaan. Dan makanya di sini model ini atau persamaan ini dia itu menjawab berapa sih jumlah sekuritas yang harus kita ubah menjadi kas setiap kali kas yang kita miliki di perusahaan itu sudah mencapai 0. Dan itu kita pilih berdasarkan minimal biaya. Jadi yang biayanya paling minimum. Nah, nanti kita hitung pakai rumus ini. Gitu. Gitu Mbak ya. Gimana teman-teman? Ada yang belum paham atau gimana, ada yang perlu ditanyakan? Karena ini kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar juga gitu. Jadi kita langsung diskusi aja kalau misalnya ada yang belum jelas atau apa gitu. Gimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya mudah aja, kayak yang penting kita udah bisa memasukkan kita udah kan semuanya udah diketahui, karena semua udah diketahui berapa C-nya, berapa D-nya, berapa I-nya. Jadi kita tinggal masukin aja. 2, kita hitungnya adalah pertama 2 dikalikan dengan 50.000 dikalikan dengan 1.200 juta. Itu kita hitung dulu, nanti hasilnya dibagi dengan I. I-nya adalah 12% per tahun. 12% itu artinya adalah 12 dibagi 100. 12 dibagi 100 sama dengan 0,12 kan Mbak ya. Setelah itu nanti dibagi, lalu hasilnya diakar kuadrat. Diakar, nanti hasilnya adalah 31,623 juta. Yang 2 ini rumus ini Mbak. Jadi kan itu sudah rumusnya adalah I itu sama dengan akar dari 2 CD per I. Iya, itu dari rumusnya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan lagi untuk model yang kedua ya, yaitu adalah model Miller dan Orr. Kalau yang model persediaan tadi itu dia digunakan kalau penggunaan kas perharinya itu dia diasumsikan konstan. Jadi berapa kas yang dikeluarkan setiap harinya itu diasumsikan konstan. Nah, bagaimana kalau penggunaan kas perharinya itu tidak konstan? Nah, itu kita pakai ini model yang kedua, yaitu model Miller dan Orr. Dan ini ada masalah enggak? Nah, ini kalau misalnya penggunaan kas perharinya tidak konstan, maka perusahaan itu perlu menetapkan batas atas dan batas bawah saldo kas. Dan apabila saldo kas mencapai batas atas, maka perusahaan perlu mengubah sejumlah tertentu jumlah kas agar saldo yang dimiliki itu kembali ke jumlah yang diinginkan. Dan sebaliknya, apabila saldo kas itu dia turun terus dan mencapai batas bawah, maka perusahaan perlu menjual sekuritas agar saldo kas naik kembali ke jumlah yang diinginkan. Jadi apabila digambarkan secara grafis, maka seperti ini. Jadi ini adalah batas atas. Ini adalah batas atas dan ini adalah batas bawah. Dan ini adalah batas di mana saldo kas yang diinginkan, saldo kas yang harus dijaga atau tetap seimbang.
Jadi apabila dia saldo kas yang dimiliki terlalu tinggi di sini, maka dia harus berusaha untuk menurunkan. Dan apabila saldo kasnya berada di titik bawah, di titik rendah ini, dia sebisa mungkin harus mencoba menaikkan saldo kas yang dimiliki. Seperti itu. Bagaimana cara merubahnya? Dan itu cara merubahnya adalah dengan menjual sekuritas yang dimiliki, menjual sekuritas untuk menambah kas. Jadi sama aja dengan yang modal persediaan tadi. Dan tapi rumusnya untuk model Miller dan Orr ini, untuk mengetahui berapa banyak sekuritas saham yang harus dijual untuk mendapatkan kas, itu adalah dirumuskan seperti ini. Jadi Z sama dengan 3O tau kuadrat per 4I dipangkatkan 1/3, dimana O ini dia adalah biaya tetap untuk melakukan transaksi, lalu tau kuadrat ini adalah ukuran penyebaran arus kas, dan I ini adalah bunga untuk investasi pada sekuritas. Di sini satu hal lagi yang perlu diketahui dari gambar ini nilai H atau batas atas yang optimal itu adalah dia 3 kali Z ini. Jadi apabila dia batas optimalnya, batas yang seharusnya dipertahankan di Z, maka untuk H ini adalah sepertiga, jadi ini adalah 2/3, seperti itu. Dan lagi maksudnya dari model Miller dan Orr ini, dia adalah meminimumkan biaya keseluruhan dari pengelolaan kas. Dan ini apabila misalnya diketahui misal sudah diketahui O-nya berapa, T-nya berapa, dan I-nya berapa, kita langsung bisa menghitung Z-nya, nilai Z. Nilai Z itu adalah nilai optimal di sini. Gitu. Kalau I ini kan interest, ini biasanya per tahun, terus jadi ya karena interest itu kan biasanya dia per tahun. Lalu kalau untuk rumus ini ya kita rubah dulu per hari, dan cara rubahnya itu kan I nya dibagi dengan 1 hari 365. Jadi betul. Gimana untuk masalah ini, nggak ada yang ditanyakan kan Mbak ya? Jadi di sini misalnya tadi kan diketahui bahwa nilai Z ini adalah sepertiga dari nilai, jadi nilai OZ ini adalah sepertiga dari nilai OH. Jadi apabila misalnya jadi misalnya kita punya saldo misalnya 150 juta. 150 juta itu misalnya kita dapatkan hasil Z itu adalah 50 juta. Jadi apabila misalnya kita punya saldo yang kita punya itu 150 juta, itu makanya kita harus menurunkan saldo itu sebesar 100. Karena tadi kan Z ini adalah dia sepertiganya dari batas atas atau H. Jadi misal diketahui nilai Z, nilai optimalnya itu adalah 50 juta. Jadi apabila kita punya saldo kas misal yang kita miliki 150 juta, maka kita harus menurunkan saldo kas itu sebesar 50 juta. Dan jadi kan dikurangi 100, dan 100 itu bisa digunakan untuk investasi atau apa, terserah.
atau untuk pembiayaan yang lain, atau misalnya buka cabang yang lain.